Tahukah Anda mengapa orang yang paling sedikit mengeluh justru yang paling banyak mendapatkan keajaiban dalam hidupnya? Pernahkah kita bertanya-tanya, apakah ada sebuah frekuensi rahasia yang menarik segala kebaikan mendekat kepada kita tanpa perlu kita kejar dengan keputusasaan? Di dalam perjalanan hidup yang penuh liku ini, terdapat sebuah kunci kuno yang sering kali kita ucapkan di bibir, namun jarang kita resapi hingga ke dasar jiwa. Kalimat itu adalah Alhamdulillah. Sebuah ungkapan sederhana, namun mengandung kekuatan kosmik yang mampu mengubah takdir dan membuka pintu-pintu rezeki yang sebelumnya tertutup rapat. Mari kita telusuri dimensi psikologis dan spiritual di balik rahasia syukur ini. Secara harfiah, Alhamdulillah berarti segala puji bagi Tuhan. Namun, berdasarkan ajaran agama, kalimat ini bukan sekedar ucapan formalitas setelah makan atau saat mendapat kabar baik. Ia adalah pengakuan total atas kedaulatan ilahi. Ketika seseorang mengucapkan Alhamdulillah dengan penuh kesadaran, ia sebenarnya sedang menyelaraskan detak jantungnya dengan irama alam semesta. Menurut banyak ulama dan guru spiritual, setiap huruf dari kalimat ini membawa energi positif yang mampu membersihkan kabut negatif dalam batin manusia, menjadikannya magnet bagi segala bentuk keberkahan yang telah dijanjikan oleh Sang Pencipta. Dunia seringkali mengajarkan kita untuk selalu merasa kurang. Kita terbiasa fokus pada apa yang tidak kita miliki, yang akhirnya melahirkan keluhan yang tiada henti. Namun, psikologi spiritual mengajarkan bahwa keluhan adalah hambatan bagi energi rezeki. Sebaliknya, syukur adalah pembuka jalannya. Mengapa demikian? Karena saat kita mengeluh, kita sedang memancarkan frekuensi kekurangan ke alam semesta. Sebaliknya, dengan mengucapkan Alhamdulillah, kita menyatakan kecukupan. Berdasarkan prinsip-prinsip spiritual universal, apa yang kita hargai akan bertambah, dan apa yang kita abaikan akan hilang perlahan dari genggaman kita. Dalam pandangan yang lebih mendalam, setiap kata yang kita ucapkan memiliki getaran. Kalimat Alhamdulillah dianggap memiliki getaran tertinggi dalam spektrum emosi manusia. Ketika getaran ini terpancar dari dalam dada, ia akan beresonansi dengan segala kebaikan di sekitar kita. Inilah yang menjelaskan mengapa orang-orang yang senantiasa bersyukur seolah-olah memiliki keberuntungan yang selalu mengikuti mereka. Padahal itu bukanlah kebetulan semata, melainkan hasil dari frekuensi batin yang selaras dengan hukum kelimpahan yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Berdasarkan catatan-catatan dalam kitab suci dan naskah para bijak zaman dahulu, rahasia di balik kalimat Alhamdulillah telah dipraktekkan oleh para nabi dan orang-orang soleh sebagai perlindungan di masa sulit. Mereka memahami bahwa dalam setiap cobaan ada benih nikmat yang tersembunyi. Dengan tetap memuji Tuhan di tengah badai, mereka berhasil mengubah musibah menjadi anugerah. Kearifan kuno ini mengajarkan kita bahwa takdir bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sesuatu yang bisa kita warnai dengan sikap hati kita sendiri terhadap apa yang kita terima setiap harinya. Secara psikologis, praktik bersyukur melalui kalimat Alhamdulillah memicu pelepasan hormon dopamin dan serotonin dalam otak. Hormon-hormon inilah yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan tenang. Saat kita membiasakan diri untuk mencari alasan untuk berucap syukur, kita sebenarnya sedang melatih otak kita untuk lebih peka terhadap peluang dan kebaikan. Orang yang sering bersyukur cenderung memiliki mental yang lebih stabil, lebih kreatif dalam memecahkan masalah, dan lebih resilien dalam menghadapi tekanan hidup, karena pusat kebahagiaan mereka berasal dari dalam, bukan dari kondisi luar. Kesehatan mental sangat berkaitan erat dengan bagaimana kita merespon keadaan. Dengan menjadikan Alhamdulillah sebagai zikir harian, seseorang secara tidak langsung sedang melakukan terapi kognitif pada dirinya sendiri. Rasa syukur meminimalkan rasa cemas akan masa depan dan rasa sesal atas masa lalu. Menurut perspektif psikologi religius, ketenangan batin adalah fondasi utama untuk mencapai kesuksesan lahiriah.
Tanpa ketenangan, harta sebanyak apapun tidak akan membawa kebahagiaan. Oleh karena itu, syukur adalah kekayaan sebelum kekayaan itu sendiri benar-benar datang ke dalam kehidupan nyata kita. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang menuntut banyak hal, stres seringkali menjadi musuh utama kesehatan. Namun, kekuatan kalimat syukur bertindak sebagai peredam bagi kebisingan pikiran. Mengucapkan alhamdulillah di saat-saat penuh tekanan membantu detak jantung kembali normal dan menurunkan kadar kortisol dalam darah. Ini adalah cara alami yang diberikan oleh ajaran agama untuk menjaga keseimbangan jiwa. Dengan berserah diri melalui pujian kepada Tuhan, kita melepaskan kendali atas hal-hal yang di luar kemampuan kita dan membiarkan ketenangan ilahi masuk mengisi rongga-rongga stres dalam pikiran kita. Bayangkan syukur sebagai sebuah perisai batin. Dunia luar mungkin penuh dengan tantangan, kritik, dan kegagalan. Namun selama di dalam hati kita tetap bergema kalimat Alhamdulillah, maka tidak ada satupun hal negatif yang bisa benar-benar merusak kedamaian kita. Berdasarkan ajaran spiritual, syukur menjaga kita dari penyakit hati seperti iri, dengki, dan sombong. Karena ketika kita bersyukur, kita menyadari bahwa segala kebaikan berasal dari Tuhan, sehingga kita tidak perlu merasa iri pada orang lain atau merasa lebih tinggi dari siapapun. Syukur membuat batin kita menjadi murni dan tak terkalahkan. Dalam ajaran agama, terdapat sebuah janji yang pasti. Jika kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmatku kepadamu. Inilah yang kita sebut sebagai hukum kelimpahan spiritual. Ini bukan sekadar janji kosong, melainkan sebuah prinsip kerja alam semesta. Ketika kita fokus pada nikmat yang ada, nikmat tersebut akan berlipat ganda. Namun, banyak dari kita yang gagal memahami ini, karena kita terlalu terburu-buru. Kita ingin rezeki datang segera, namun kita lupa membangun wadahnya. Dan wadah untuk menampung rezeki yang besar itu tidak lain adalah rasa syukur yang tulus dan berkelanjutan. Seringkali kita menyempitkan makna rezeki hanya pada uang dan harta benda. Padahal rezeki mencakup kesehatan, waktu luang, keluarga yang harmonis, dan yang paling utama, ketenangan hati. Mengucapkan alhamdulillah membantu kita menyadari spektrum rezeki yang luas ini. Berdasarkan perspektif agama, rezeki bukan hanya tentang apa yang kita dapatkan, tapi tentang apa yang bisa kita nikmati dengan penuh keberkahan. Sesuatu yang sedikit namun diberkahi karena syukur jauh lebih berharga daripada sesuatu yang banyak namun menjadi sumber keresahan dan masalah dalam hidup kita. Pernahkah Anda mengalami di mana sebuah solusi muncul di saat yang tidak terduga? Atau ada seseorang yang membantu Anda tepat di saat Anda membutuhkannya? Itulah yang sering disebut sebagai keajaiban syukur. Saat kita terus membasahi lidah dengan alhamdulillah, kita sebenarnya sedang mengundang keajaiban untuk masuk ke dalam hidup kita. Syukur mengubah keterbatasan menjadi peluang. Ia membuka mata kita untuk melihat jalan keluar di tengah jalan buntu. Sesuai dengan ajaran spiritual, Tuhan akan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka bagi mereka yang senantiasa menjaga hatinya dalam keadaan syukur dan takwa. Rahasia terbesar dari perubahan nasib melalui syukur adalah konsistensi. Syukur bukanlah sebuah aksi sekali saja, melainkan sebuah gaya hidup. Mengucapkan alhamdulillah saat bahagia itu mudah. Namun, mengucapkannya saat kita sedang diuji adalah pencapaian spiritual yang tinggi. Berdasarkan nasihat para guru bijak, jangan biarkan satu hari pun berlalu tanpa kita menghitung setidaknya 10 hal yang patut kita syukuri. Semakin rutin kita melakukannya, semakin kuat otot spiritual kita untuk menarik segala kebaikan. Konsistensi dalam syukur adalah jembatan emas menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh kelimpahan. Mulailah hari Anda dengan satu kata, alhamdulillah. Saat Anda membuka mata dan menyadari bahwa Anda masih diberi kesempatan untuk bernapas,
itu adalah rezeki terbesar hari itu. Berdasarkan tuntunan agama, doa setelah bangun tidur adalah bentuk syukur pertama yang akan menentukan warna seluruh hari Anda. Jika Anda memulai hari dengan rasa terima kasih, maka alam semesta akan merespon dengan memberikan lebih banyak alasan untuk berterima kasih sepanjang hari itu. Ini adalah praktik sederhana yang jika dilakukan dengan rutin akan mengubah pola pikir Anda dari mental kekurangan menjadi mental kelimpahan. Bagaimana cara bersyukur saat hidup terasa sangat berat? Disinilah letak rahasia terdalamnya. Ucapkan alhamdulillah karena Anda masih diberi kekuatan untuk menghadapi ujian tersebut. Berdasarkan ajaran ini, setiap kesulitan datang bersamaan dengan kemudahan. Dengan bersyukur di tengah kesulitan, kita sebenarnya sedang mempercepat datangnya kemudahan itu. Syukur di masa sulit adalah tanda iman yang kokoh. Ia mencegah kita dari jatuh ke dalam lubang keputusasaan yang gelap. Ingatlah bahwa emas murni hanya bisa dihasilkan melalui proses pembakaran yang panas. Begitu pula jiwa manusia yang agung, ditempa melalui rasa syukur di tengah api ujian kehidupan. Syukur juga memiliki dimensi sosial. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan melalui alhamdulillah, kita juga akan lebih mudah menghargai bantuan dari sesama manusia. Berdasarkan hadis, siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak pandai bersyukur kepada Tuhan. Rasa syukur membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih harmonis. Ia menghilangkan rasa menuntut dan menggantinya dengan rasa menghargai. Dalam sebuah ekosistem yang penuh syukur, rezeki akan mengalir lebih mudah melalui relasi dan kepercayaan yang terbangun dengan tulus antar sesama individu. Pernahkah kita bersyukur atas detak jantung kita yang tidak pernah berhenti bekerja? Atau paru-paru yang terus menghirup oksigen tanpa kita minta? Alhamdulillah adalah pujian untuk kesempurnaan ciptaan Tuhan dalam diri kita. Berdasarkan perspektif kesehatan spiritual, menghargai tubuh dengan rasa syukur akan meningkatkan imunitas dan vitalitas kita. Jangan menunggu sakit untuk menyadari betapa berharganya kesehatan. Syukur adalah bentuk pemeliharaan terbaik bagi tubuh kita. Setiap sel dalam tubuh kita merespon positif terhadap perasaan syukur yang kita rasakan, menjadikannya lebih kuat untuk mendukung segala aktivitas kita dalam menjemput rezeki. Berdasarkan kebijaksanaan para leluhur kita, kalimat alhamdulillah adalah zikir yang paling dicintai oleh Tuhan. Mereka seringkali mengajarkan agar kita tidak membiarkan hati kita kosong dari mengingatnya. Para orang tua kita dahulu mungkin hidup dalam kesederhanaan materi, namun hati mereka kaya akan syukur. Inilah mengapa kehidupan mereka seringkali tampak lebih tenang dan berkah dibanding generasi sekarang yang serba berkecukupan, namun seringkali merasa kurang. Kita perlu mengambil kembali mutiara kebijaksanaan ini untuk diterapkan dalam kehidupan modern kita yang penuh dengan gangguan digital dan tekanan sosial. Ada sebuah kisah tentang seorang hamba yang selalu mengucapkan alhamdulillah, meskipun ia hanya memiliki sepotong roti untuk dimakan. Berdasarkan ajaran ini, Tuhan sangat bangga kepada hamba-hambanya yang bersyukur dalam segala keadaan. Rasa syukur hamba tersebut mengubah gubuknya menjadi istana spiritual. Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang. Terkadang ia datang dalam bentuk rasa cukup yang membuat seseorang tidak lagi diperbudak oleh keinginan dunianya. Ketika seseorang sudah merasa cukup dengan Tuhannya, maka dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk dan kecil. Inilah kedaulatan sejati seorang manusia. Banyak yang bertanya, apakah mungkin nasib seseorang berubah hanya karena syukur? Berdasarkan keyakinan spiritual, jawabannya adalah ya. Syukur adalah kunci untuk membuka pintu takdir yang lebih baik. Ketika kita menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita bisa dipercaya untuk mengelola nikmat yang kecil dengan rasa syukur, maka Dia akan mempercayakan nikmat yang lebih besar kepada kita. Ini adalah transformasi yang bersifat batiniah sekaligus lahiriah. Takdir kita bukanlah sesuatu yang terkunci rapat.
melainkan sesuatu yang dinamis, yang merespon setiap getaran syukur yang keluar dari lubuk hati kita yang paling dalam. Bayangkan jika sebuah komunitas atau bangsa senantiasa memupuk rasa syukur secara kolektif. Berdasarkan ajaran agama, suatu negeri yang penduduknya bersyukur akan dilimpahi keberkahan dari langit dan bumi. Kekuatan kolektif dari kalimat "Alhamdulillah" mampu mengubah suasana sebuah lingkungan menjadi lebih positif dan produktif. Di mana ada syukur, di situ ada keberkahan yang meluap. Perselisihan akan berkurang, kerjasama akan meningkat, dan pintu-pintu rezeki bagi seluruh anggota komunitas akan terbuka lebar. Syukur adalah fondasi bagi peradaban yang makmur dan penuh kedamaian. Sebagai langkah praktis, cobalah untuk menuliskan 3 hal yang Anda syukuri setiap malam sebelum tidur. Ucapkan Alhamdulillah untuk setiap poin tersebut. Dengan melakukan ini, Anda sedang menutup hari dengan frekuensi positif yang akan terbawa ke dalam tidur Anda. Praktik ini, menurut penelitian psikologi positif, terbukti meningkatkan kualitas hidup secara signifikan. Jangan remehkan hal-hal kecil, udara yang Anda hirup, segelas air putih, atau senyum seorang teman. Semuanya adalah alasan untuk memuji Tuhan. Jadikanlah setiap tarikan napas Anda sebagai rangkaian alhamdulillah yang tak terputus. Pada akhirnya, rahasia di balik kalimat alhamdulillah bukan hanya tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi tentang mencintai apa yang sudah kita miliki. Hidup yang terberkati bukanlah hidup yang tanpa masalah, melainkan hidup di mana kita selalu mampu melihat kebaikan Tuhan di balik setiap kejadian. Berdasarkan ajaran spiritual ini, mulailah mengubah nasib Anda hari ini juga. Berhenti mengeluh, mulailah bersyukur. Biarkan alhamdulillah menjadi melodi abadi dalam hati Anda. Karena sungguh, bagi mereka yang bersyukur, keajaiban bukanlah sesuatu yang jarang terjadi, melainkan sesuatu yang selalu menemani setiap langkah mereka. Semoga kedamaian dan kelimpahan senantiasa menyertai kita semua.